selamat pagi para pemirsa El Sinta TV. Senang sekali saya Stefani Claudia bisa berjumpa bersama para pemirsa dalam acara kesayangan kita, Dokterku. Acara ini disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta, 95,7 Fit FM Radio Semarang, dan juga live streaming YouTube El Sinta TV. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal edukasi kesehatan bersama narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Pemirsa bukan pernah ya, pasti sering nih ya mengalami yang namanya nyeri pergelangan kaki. Apalagi wanita ya yang suka pakai heels atau nih yang menjelang weekend yang banyak hangout terus nyeri nih pergelangan kakinya. Makanya nanti kita akan bertanya-tanya deh ya bersama narasumber kita Dr. Ferius Suwito, SPKFR IVOKA, yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Jakarta Selatan. Dan nanti kita akan membahas mengenai info dan solusi nyeri pergelangan kaki. Bagi pemirsa yang nanti ingin bertanya, bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 252 0666. Bisa juga kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Atau bisa tulis saja di kolom chat live streaming YouTube El Sinta TV saat ini. Langsung saja kita tanya-tanya nih ya dengan narasumber kita hari ini, Dr. Ferius. Halo, selamat pagi Dr. Ferius. Halo, selamat pagi Mbak Stefani. Aman ya dok ya kakinya ya dok? Aman. Ya? Sehat selalu ya dok? Sehat, ya. ya. Dok, tadi kan saya bilang ya kalau kita akan membahas mengenai tema yang sering dialami oleh masyarakat. Apalagi kalau wanita ya yang suka pakai heels, benar nggak sih dok? Iya. Gitu. Mengenai nyeri pergelangan kaki ya. Dan mengenai, kita akan bahas infonya dulu deh ya dok ya, sebelum solusi. Nah, mengenai nyeri pergelangan kaki itu sebenarnya biasanya secara spesifik bagaimana dokter? Iya, jadi kalau pergelangan kaki itu sebenarnya paling sering itu karena cedera. Ya. Cedera. Jadi kalau orang bilang, oh kakinya keseleo gitu ya. Nah, jadi paling sering itu misalnya kalau orang lagi jalan, ya, misalnya ini kaki nih, ya, terus kemudian dia begini, ya, jadi bengkok begitu kakinya pas lagi jalan tiba-tiba, aduh salah nginjek terus bengkok gitu ya. Nah, kayak tadi Mbak Stefani bilang juga, apalagi pada wanita yang high heel, ya, karena sepatunya kan otomatis kurang stabil, ya kan, kurang stabil. Misalnya, wah buru-buru gitu ya, mau ke kantor gitu ya. Nah, jadi jalannya cepet gitu kan, misalnya ngejar KRL gitu ya, LRT gitu. Nah, kemudian bisa tuh dia nggak stabil ya, terus kemudian kakinya seperti tadi pergelangan kakinya, nah kena ligamennya. Jadi ada namanya ligamennya ATFL gitu ya. Kepanjangannya sih ya bikin pusing lah kali ya, nggak usah dihafal ya, anterior talofibular ligament gitu ya. Tapi kita hafalnya ATFL aja gitu. Nanti saya akan kasih tunjuk ya gambarnya di slide saya ya. Gitu. Sering terkena seperti itu. Kedua sebenarnya juga bisa misalnya pada orang yang asam urat ya. Kalau asam urat itu biasanya kenanya kedua kaki dan kena sendi yang lain. Nah, itu bisa juga daerah pergelangan kaki atau dia juga bisa sampai ke daerah jari-jari kaki. Nah, ada juga osteoartritis ya. Kalau orang awam sering ngomong kan pengapuran. Nah, itu nggak cuma terjadi pada lutut ya. Dia juga bisa terjadi pada pergelangan kaki, walaupun memang angkanya lebih jarang, lebih sering yang di lutut. Nah, tapi bisa tuh kayak yang tadi misalnya dari cedera, dari trauma tadi ya, terus kemudian bisa juga dari asam urat. Nah, ujung-ujungnya kemudian terjadi pengapuran tadi. Pengapuran tadi. Dok, tadi tuh dokter menjelaskan di awal tuh saya jadi flashback ya sekitar beberapa tahun lalu. Saya tuh ngejar-ngejar ojek online kan, buru-buru. Terus saya keseleo kaki kanan saya. Iya, kaki kanan saya keseleo. Benar seperti yang tadi dokter jelaskan tuh ya posisinya. Dan lama-lama kok sakit dan makin bengkak. Iya, pas diperiksa ternyata ada tulangnya tuh yang terpisah gitu. Tapi solusinya ini sih, pakai tongkat selama 1 bulan waktu itu. Ya. Oke, nah jadi kalau tadi ya memang problemnya lebih ke arah ligamen ya. Ligamen itu jadi yang menyambungkan antara dua tulang. Tapi bisa terjadi ketika keseleo tadi, ligamennya itu ketarik dan ligamennya itu menarik tulang ya. Jadi kalau yang tadi Mbak Stefani itu mungkin saja memang dia ketarik sampai dia ketarik tulangnya sehingga tulangnya itu sedikit kesannya fraktur gitu ya atau patah ya, tapi biasanya sih nggak patah sampai parah. Kalau yang parah ya pasti kan butuh operasi, nggak bisa cuma tongkat doang. Atau misalnya ada
tertarik gitu ya ligamennya, tapi mungkin robeknya nggak sampai full gitu. Oke, tapi saya penasarannya juga nih ya jadinya dok, kebetulan waktu itu saya tuh fast respon langsung ke pihak medis kan, jadi langsung dapat penanganan yang tepat. Nah kalau misalkan tidak langsung, sampai lama deh bukan tidak langsung, sampai lama didiemin itu resikonya gimana tuh saya jadi penasaran dok. Nah, jadi risikonya tentu saja kalau yang tadi misalnya robeknya hanya sebagian, mungkin robeknya bisa jadi full gitu ya. Oh gitu. Yang harusnya mungkin bisa pakai tongkat aja, tapi ternyata kemudian harus sampai dioperasi. Nah, atau bisa juga tadi ankle-nya itu atau pergelangan kakinya jadi nggak stabil. Nggak stabil ya ujung-ujungnya ke arah osteoartritis. Kalau ke arah osteoartritis udah kena sendinya, kemudian sendinya pun juga mungkin juga udah sempit. Nah, geraknya pun juga nanti akan terbatas. Kalau geraknya terbatas, ya mau nggak mau, ya nanti ke depannya memang operasi. Atau kalau misalnya nggak dioperasi, ya pasti jalannya terganggu, ada nyeri. Dan kemudian bisa juga naik ke atas, ya. Ibaratnya kayak gedung, ya. Gedung bawahnya fondasinya ada nggak beres, pasti ke atas juga nggak beres. Nah, jadi dia bisa merembet tuh. Merembet nanti bisa lututnya kena, pinggulnya kena, pinggangnya juga kena. Jadi pada problem semua gitu. Ya, ini mungkin pemirsa yang menyaksikan ini ngerasa ini kayaknya masalah saya ini. Saya kayaknya perlu langsung ke dokter Verius nih untuk konsultasi dan tanya solusinya gimana. Dan dok, tadi kan juga dokter kan mengatakan itu osteoartritis ya. Dan tadi kan dikasih tahu secara singkat ya dok, tapi sebenarnya lebih ke definisinya itu apa dokter? Osteoartritis. Kalau osteoporosis kan sering didengar ya. Yeah. Osteoartritis nih yang bingung mungkin pemirsa. Oke, ya mungkin orang juga saru ya osteoartritis, osteoporosis Itu gitu dok. ya, pengapuran, pengeroposan gitu ya. Nah, jadi ibaratnya itu seperti sebuah pintu. Saya selalu mengibaratkan seperti sebuah pintu ya. Kalau pintunya itu dia kena rayap, kemudian pintu kayunya itu keropos, itu osteoporosis. Nah, tapi pintu ini kan dia harus gerak ya. Antara kusen sama pintu ini dia harus gerak. Di antaranya itu ada engsel ya, ada engsel. Nah, di badan kita engsel itu istilahnya adalah sendi ya. Nah, sendi itu adalah persambungan antara dua tulang, di mana dua tulang itu kemudian jadi bergerak. Nah, sendi itu bisa jadi ada masalah, kayak tadi misalnya ada tidak stabil, kemudian jadi ada gesekan gitu ya. Atau ya karena dengan bertambahnya usia ya. Nah, sendinya itu pun juga jadi otomatis dia makin tipis, minyaknya gitu ya berkurang. Nah, itu kemudian terjadi namanya osteoartritis ya. Jadi masalah degenerasi ya. Jadi di situ kualitas dari sendinya itu terganggu gitu. Dan kalau masalah osteo itu sering kali dialaminya tuh di kayak bagian ke kaki ke bawah gitu nggak sih dok? Enggak. Dibandingin mungkin yang tangan, punggung gitu, atau sama aja? Angkanya paling sering iya, angkanya paling sering pada sendi, terutama sendi yang menopang badan tubuh. Ke bawah ya, iya. Jadi lutut paling sering, pinggang paling sering, ya, leher juga sering. Nah, tapi ada faktor keduanya nih, Mbak Stefani. Faktor keduanya tadi stabil atau tidak sendinya, Oke. ya. Misalnya kayak ankle, ya nanti saya kasih tunjuk deh gambarnya ya, pergelangan kaki itu termasuk sendi yang stabil, ya. Makanya dia tidak terlalu sering terjadi osteoartritis dibandingkan lutut. Hip ya, pinggul ya, pinggul itu juga stabil karena dia kayak bonggol begini terus kemudian ada mangkoknya dia masuk begini. Nah, itu juga mengurangi risiko terjadinya osteoartritis. Makanya paling sering itu lutut karena lutut itu begini bentuknya. Iya. Begini bentuknya. Jadi benar-benar dia hanya tergantung dari tulang rawan, tergantung dari ligamen yang tadi ya, tali-tali yang menstabilisasi. Kalau nggak stabil gimana? Jadi jalan dia akan gesek. Nah, jadi terjadi osteoartritis. Oke, mengenai osteoartritis ya kan dokter itu sebelumnya juga pernah menjelaskan ke kita semua ya pemirsa ya mengenai osteoartritisnya itu pokoknya di bagian lutut ya. Yeah. Nah itu bedanya apa ya dok ya? Bagian lutut dan pergelangan kaki. Ya, jadi bedanya sebenarnya begini. Jadi tadi bentuk dari sendinya, ya bentuk dari sendinya karena dia tidak stabil, ya. Nah tadi dia gampang sekali terjadi gesekan di situ, ya. Makanya osteoartritis pada lutut itu lebih sering, ya. Kalau di pergelangan kaki itu bentuknya sebenarnya, jadi dia kayak ada semacam huruf C begitu, ya. Nanti saya kasih tunjuk gambarnya dan kemudian ada tulang yang masuk ke dalam, begini, ya. Oke, Nah jadi dia lebih stabil, ya, lebih nggak terlalu banyak gesek.
Nah, kecuali tadi kalau misalnya dia ada trauma, ya ada cedera, Oh, menyebabkan tulangnya ini ada yang patah atau geser. Nah, otomatis yang tadinya stabil begini jadinya nggak stabil. Nah, itu jadi risiko untuk terjadinya osteoartritis. iya, tadi dokter juga sampaikan kalau itu sudah dokter siapkan juga dari picture-nya ya. Ya, Saya penasaran sama picture yang sudah dokter siapkan. Tapi nanti ya dokter ya, kita oke. tandem dulu karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Halo pemirsa dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita Dr. Ferry Yusuito, SPKFR Aifoka, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Jakarta Selatan. Dan kita masih membahas tentang info dan solusi nyeri pergelangan kaki. Mau ingatkan untuk pemirsa yang ingin bertanya, telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666. Bisa juga kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Atau bisa tulis saja di kolom chat live streaming YouTube Elsinta TV. Kita lanjut lagi ya dengan Dokter Ferius. Dokter tadi yang di segmen awal, dokter itu mengatakan picture-nya ada di PPT saya, picture-nya ada di PPT saya. Saya penasaran sama picture-picture yang sudah dokter siapkan nih dokter. Oke, silakan dokter. Oke, baik. Saya akan share ya. Jadi ini saya akan mengangkatnya mengenai osteoartritis ya. Kenapa osteoartritis? Karena tadi saya bilang bahwa ujung-ujungnya kalau nggak tertangani bisa timbul osteoartritis. Jadi dengan saya membahas osteoartritis ini, harapan saya pun juga saya bisa juga memaparkan, memberi paparan penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Oke, slide. Oke, nah ini yang tadi saya bilang ya. Jadi anatominya beda antara pergelangan kaki dengan lutut ya. Kalau pergelangan kaki kalau lihat di situ itu ada dua tulang di atasnya. Nah, itu dibentuknya itu dia kayak semacam mengkait gitu ya. Yang di bawahnya itu dilindungi sama dia ya. Beda sama yang di lutut. Kalau di lutut itu tulang-tulangnya itu relatif dia lebih datar. Sehingga pada lutut itu dia lebih sering terjadi osteoartritis ya, karena tadi lebih nggak stabil, lebih banyak gerakan, sementara pada pergelangan kaki dia relatif lebih stabil. Slide. Nah ini ya, ini ligamen dan tendon ya. Ligamen itu yang mengikat antara tulang dengan tulang ya. Kalau dilihat di situ ada yang di bagian luar ya, nggak tahu kebaca nggak itu, ada yang namanya ATFL ya, anterior talofibular ligament ya. Nah, itu yang paling sering orang cedera. Kaki keseleo, kakinya menekuk gitu ya. Nah, itu di situ yang kena ya, ligamen ATFL itu ya. Slide. Nah, ini kalau osteoartritis dapat dilihat nih perbandingannya yang normal dan yang artritis ya. Sendinya sudah tidak rata, kemudian di situ udah ada peradangan-peradangan ya. Nah, slide. Nah, penyebabnya paling sering itu adalah kalau ada cedera. Ya, di sini ada 78% nih. Yang kedua, kalau misalnya ada peradangan atau artritis yang lain ya. Contohnya misalnya kalau dia ada bawaan rheumatoid arthritis ya. Nah, rheumatoid arthritis ini penyakit bawaan, biasanya terkena pada perempuan, tapi laki-laki juga sering ya, dan biasanya pada usia-usia yang lebih muda. Atau kedua bisa saja misalnya sering terkena di situ asam urat ya. Jadi ada yang namanya gout arthritis ya. Peradangan sendi yang disebabkan oleh asam urat. Nah, primary ini maksudnya yang tidak diketahui penyebabnya apa ya. Berbeda dengan pada lutut ya. Kalau pada lutut yang primary ini yang lebih banyak ya. Makanya orang berpikirnya oh ya ini mungkin karena usia gitu. Kalau pada pergelangan kaki dia lebih sering karena ada cedera sebelumnya. Slide berikutnya. Oke, ini sih data-data aja. Slide berikutnya. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan mengenai perbedaan anatomi dari pergelangan kaki dan lutut. Slide berikutnya. Nah, ini faktor risikonya apa? Faktor risikonya salah satunya adalah olahraga ya. Kalau olahraga yang tidak benar ya, atau misalnya olahraga lari ya yang banyak melibatkan kaki. Nah, itu mempunyai risiko juga terkena cedera pada pergelangan kaki. Kemudian nari ya, dancing khususnya balerina ya. Kita lihat di sini gambarnya orang menari ini sampai jinjit-jinjit begitu ya. Nah, ini juga menjadi faktor risiko. Jadi harus berhati-hati juga.
obesitas. Kalau ada beban yang tinggi, beban yang besar, otomatis dia akan turun ke bawah, akan kena juga pergelangan kaki. Kalau ada nih osteoartritis ya, jadi kalau misalnya lututnya saja sudah ada osteoartritis, sudah ada penyakit dan kemudian dia tidak stabil, otomatis dia juga akan pengaruhi ke bawah. Kemudian kalau misalnya ada kelainan-kelainan bentuk kaki. Slide berikutnya. Nah, rehabilitasi ini sangat penting ya. Sebelum operasi, kalau misalnya pasiennya perlu operasi, atau misalnya kalau pasiennya tidak perlu operasi pun juga rehabilitasi ini dapat membantu. Atau misalnya ada regenerative treatment ya. Sekarang kan banyak orang-orang ngomong regenerative treatment. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Nah, ini kita melakukan rehabilitasinya secara team approach ya. Slide berikutnya. Nah, jadi apa sih yang diperlukan kalau misalnya seseorang itu mengalami ankle osteoarthritis ya? Pertama tentu saja kita harus mengedukasi bagaimana supaya dia tidak menjadi lebih berat. Exercise ya nanti ada saya tunjukkan. Ortotik ini adalah alat bantu ya. Ini nanti akan diresepkan juga oleh dokter. Jadi jangan sembarangan. Physical modalities terapi dengan terapi fisika ya. Farmakologik ini adalah obat-obatan. Slide berikutnya. Nah, ini edukasi ya, kita juga harus menjelaskan ke pasien supaya pasiennya pun juga jangan sampai cemas, jangan sampai depresi ya. Nah, jadi pemirsa di rumah pun juga kalau misalnya ada nyeri pada pergelangan kaki ya jangan kemudian jadi cemas, depresi gitu ya, karena akan mengganggu fungsi hidup yang lainnya ya. Slide berikutnya. Nah, ini ada exercise ya, slide berikutnya. Exercise ini juga mempunyai efek ya untuk meregenerasi ya. Tadi kan saya juga ada sempat ngomong regenerative treatment ya. Salah satunya namanya exercise, latihan. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini exercise-nya ya. Untuk stretching ya di otot betis ya. Kemudian ada untuk di kaki ya, bagaimana latihan untuk stretching di telapak kakinya. Slide berikutnya. Nah, ortotik ini adalah alat bantu ya. Ini diresepkan oleh dokter ya. Kalau misalnya pasiennya diperlukan, mungkin kita juga bisa memodifikasi sepatunya. Sepatunya kita bikin itu rocker bottom namanya. Jadi ketika jalan tidak langsung menekan ke tidak berat menekan pada telapak kakinya gitu ya. Jadi dia slidingnya itu jadi lebih smooth, lebih lancar. Slide berikutnya. Nah, ini kalau misalnya ada kelainan kaki, ya tadi kan faktor risiko, jadi kita harus koreksi juga ya. Bisa dengan custom insole, kita scan dulu kakinya, kita buat insole yang sesuai dengan bentuk kakinya. Slide berikutnya. Nah, ini dicetak. Slide berikutnya. Nah, ini terapi fisik, ya kita bisa memberikan terapi listrik, ultrasound, laser, dan sebagainya. Slide berikutnya. Farmakologi obat-obatan ya jangan sembarangan ya, jadi hanya dari dokter saja lebih baik karena nanti kena efek sampingnya tambah repot. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kalau memberikan injeksi juga bisa diberikan dan lebih aman adalah dengan USG karena kita bisa melihat bagian dalamnya sehingga injeksi dapat diberikan secara lebih akurat. Slide berikutnya. Nah, USG ini nggak cuma pada kehamilan, jadi bahkan bisa pada ankle gitu ya. Bukan berarti, oh ankle-nya ada bayi, ya enggak gitu kan. Tapi kita bisa melihat di mana masalahnya dan kalau diperlukan injeksi bisa diberikan secara tepat. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini proloterapi, salah satu terapi juga untuk menstimulasi regenerasi atau penyembuhan. Slide berikutnya. Ya, ini diberikannya secara USG juga. Slide berikutnya. Nah, ini PRP. PRP ini yang diambil dari darah, kita ekstrak faktor pertumbuhannya, kita injeksi juga ke dalam sendinya. Slide berikutnya. Nah, ini prosesnya, ya diambil dari darah, kita proses di mesin, kemudian kita suntikin lagi. Kalau ini kebetulan sih contohnya lutut ya. Slide berikutnya. Oke, kita juga tetap harus melihat bagian-bagian yang lain, nggak cuma lutut, nggak cuma ankle, sorry. Karena ya bagian-bagian lain juga akan mempengaruhi ankle. Slide berikutnya. Misalnya pinggul ya, pinggul yang miring sebelah otomatis dia akan membebankan ankle lebih berat dibandingkan yang satunya lagi. Slide berikutnya. Nah, atau skoliosis ya, atau tulang belakangnya bengkok seperti ini. Tentu saja ini pun juga dapat membebankan ankle
ya. Jadi ini pun juga harus ditangani. Slide berikutnya. Nah, kalau setelah surgery pun juga kita akan bekerja sama, ya biasanya antara dokter ortopedi dengan rehab medik akan bekerja sama untuk memberikan hasil yang lebih baik. Slide berikutnya. Oke, ini mungkin slide terakhir. Slide berikutnya. Oke, demikian yang dapat saya share, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Iya, dan tadi kan saya lihat ya kayak yang sepatu untuk anak itu ternyata bukan cuma sesuai ukuran ya, misalkan 35, 36, tapi diukur gitu ya, dicetak ya. Jadi kalau misalnya memang ada kelainan pada bentuk kakinya, otomatis ya kita harus lihat gitu bentuk kakinya seperti apa. Karena bisa aja loh, jadi ya kaki kanan dan kaki kiri itu berbeda loh Mbak Stefani. Harus begitu ya. Oke. Dok, ini ternyata udah banyak yang bertanya, tapi nanti ya dokter ya kita akan jawab pertanyaannya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-kemana pemirsa dokterku. Dokter Ferius, tadi kan saya kan kasih tahu ya kalau misalkan sudah ada yang bertanya nih dokter. Boleh saya bacakan ya dokter? Oke. Yang pertama dari Sri di Tangerang. Halo dokter, dok mau tanya, mama saya pengidap darah tinggi dan asam urat di bagian kaki dekat tumit terdapat luka kecil. Nah, sekitar lukanya itu jadi bengkak dok. Apakah ini berpengaruh dengan darah tinggi atau asam urat atau hanya gejala biasa ya dok? Dan satu lagi dok, lutut mama saya mengalami nyeri sendi. Nah di bagian lutut juga suka bengkak. Apa mungkin berpengaruh? Apa yang saya sebutkan itu di atas ya dok? Apakah darah tinggi juga mengakibatkan siklus darah tidak lancar? Terima kasih dokter. Gimana dok? Lumayan panjang ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama mengenai luka ya di pergelangan kaki ya. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Jadi kalau sampai terjadi luka ya biasanya sih itu tidak berhubungan dengan dengan asam uratnya ataupun dengan darah tingginya. Nanti kalau sampai bengkak harus dicek juga gula darahnya ya. Apakah ada diabetes atau tidak ya. Kalau ada diabetes tentu saja penyembuhan lukanya lebih sulit dan di situ akan cenderung lebih gampang terinfeksi. Kemudian kedua, kalaupun nggak ada diabetes, harus ingat kaki itu kan di bawah, ya tempatnya itu memang yang kurang bersih gitu ya pasti. Apalagi misalnya kalau pakai sepatu, dia ketutup, lembab. Nah, bisa saja bengkaknya itu dari infeksi. Nah, itu harus dicek juga. Kalau perlu misalnya ditutup, ya. Dan udah sampai bengkak begitu, baiknya sih ke dokter. Apalagi kalau untuk tadi kan untuk ibunya ya, itu kan usianya pasti udah lebih lanjut, ya. Nah, jadi bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang lebih berat. Nah, jadi dokter akan melihat juga gitu, apakah dia infeksinya itu sudah cukup berat atau masih ringan. Kalau berat, biasanya sih perlu antibiotik atau bahkan ada yang sampai harus dirawat karena antibiotiknya itu harus diberikan secara intravena atau masuk ke pembuluh darah. Seperti itu. Nah, yang kedua mengenai lutut ya. Mengenai lutut, itu untuk asam urat bisa saja berhubungan ya, karena asam urat itu bisa juga menumpuk di lutut ya, menyebabkan gout arthritis pada lutut. Tapi kalau darah tinggi tidak. Bisa saja berhubungan misalnya kalau ankle-nya tadi ya ada problem ya, ada asam urat, kemudian sakit, kalau jalannya pun juga jadi nggak normal, menumpunya pun juga ke lutut juga berbeda gitu ya, jadi nggak seimbang. Nah, itu bisa menyebabkan problem pada lutut juga ya, sampai bengkak seperti itu ya bisa satu dari gout arthritis atau asam urat di lutut atau bisa saja lututnya pun sudah terjadi osteoartritis juga. Oke, ya masalahnya agak numpuk ya dok ya sebenarnya dan lebih baik kayaknya dikonsultasikan ke pihak medis ya dok. Yeah. Oke, semoga menjawab ya kepada Ibu Sri. Yang berikutnya, Arya 27 tahun dari Jakarta. Halo dokter, kaki saya bengkak dan sangat nyeri di bagian ankle dekat mata kaki, lalu jadi agak demam dan dikira itu asam urat. Setelah dicek 7,1 dan juga ada trauma di bagian tersebut karena pas SMP jatuh ketika main basket, tapi cuma diurut doang dok waktu itu. Perlu penanganan apa ya dok sekarang? Terima kasih. Gimana dok? Tapi udah lama ya sebenarnya? Iya. Gimana dok? Kalau untuk jatuhnya sebenarnya udah lama ya, cuma jadi pertanyaannya waktu itu sempat dilihat atau tidak di X-ray gitu ya, minimal di X-ray untuk melihat kondisi dari tulangnya sudah baik atau tidak.
Karena tulang itu bisa menyembuh sendiri sebenarnya, ya secara alami didiemin aja dia juga bisa menyembuh. Tapi kalau misalnya posisinya itu bengkok, nah otomatis sembuhnya pun juga bengkok. Apalagi kalau misalnya diurut, ya. Kalau misalnya diurut, misalnya udah bengkok, ya tambah bengkok, kemudian dia menyembuh, ya itu bisa terjadi perubahan dari struktur pergelangan kakinya, sehingga menyebabkan terjadinya problem, ya bisa saja tadi osteoartritis atau nyeri, tekanan di situ jadi berlebih. Nah, tambah lagi kalau misalnya ada asam urat di situ, kan ada peradangan di situ, ya. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, kalau sampai terjadi demam, nah saya selalu menanyakan nih, kalau demam itu suhunya berapa, diukur atau tidak, gitu ya. Karena kadang orang menganggapnya bahwa saya demam nih, tahu dari mana? Iya, saya ngerasa demam, gitu ya. Saya ngerasa demam, ngerasa meriang. Padahal ketika diukur suhunya ternyata normal. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya sih kalau misalnya orang yang nyeri gitu ya, bisa saja memang jadi kerasa satu badan gitu. Nah, jadi memang harus diukur dulu di suhunya, beneran nggak dia demam, suhunya naik. Kalau sampai demam suhunya naik, ya bisa saja pertama mungkin asam uratnya atau gout arthritisnya itu sudah nggak cuma di kaki gitu ya, mungkin ada di beberapa tempat yang lain ya, sehingga dapat menyebabkan namanya peradangan dengan intensitas yang lebih rendah ya, jadi badannya pun juga jadi ngerasa kayak demam. Yang kedua, bisa saja jangan-jangan tadi kan ada luka ya kalau nggak salah ya. Nah harus hati-hati, jangan-jangan ada kuman yang masuk ke darah gitu, jadi lukanya udah nyebar ya. Nah itu bisa menyebabkan demam dan suhu tubuhnya juga bisa naik ya. Nah jadi memang harus dilihat juga ke dokter ya, akan diperiksa. Kalau misalnya memang sampai kumannya udah masuk ke darah, ya harus harus dirawat dengan sangat intensif ya. Ya tadi saya bilang kalau perlu diberikan antibiotik yang sampai masuk ke pembuluh darah sehingga dia nggak nyebar ke organ-organ lain nanti kumannya. Iya. Dari dua pertanyaan tadi kok ini ya, pada sebutnya itu asam urat ya dok ya? Itu memang ngaruh ya? Iya. Membuat nyeri ya? Buat nyeri dan banyak kan, juga asam urat kan dari makanan kan yang enak-enak. Ya, baru saya mau bilang makanan, apalagi kalau nggak jaga makanan itu ya dok. Oke, semoga menjawab ya kepada Mas Arya. Yang berikutnya dari Fuji di Bekasi. Dok, saya susah tidur karena kaki saya itu ada perasaan tidak nyaman. Kok kaki juga ada perasaan dok? Oke. Pokoknya di kedua pergelangan kaki itu sampai telapak dok masalahnya. Apalagi di ujung jari. Nggak kuat saya dok kalau didiamkan saja kakinya. Terus saya hentak-hentakan kaki saya, barulah mulai enak rasanya. Tapi pas saya diam lagi karena mau tidur malah datang lagi dok. Ini kenapa ya dok? Saya jadi susah tidur, terima kasih. Nah ini ada hubungannya juga apa tidak dok? Susah tidurnya tersebut. Susah tidurnya ya. Nah bisa saja ya. Satu ya tadi yang sudah saya bahas ya. Kalau asam urat bisa saja bisa sampai ke kaki juga. Atau misalnya kalau osteoartritis juga sama. Bisa aja pergelangan kaki, tapi di jari-jari kakinya pun juga bisa. Nah tapi ini ada hal yang unik nih. Jadi hal yang uniknya adalah Bapak ini ketika dia menggerak-gerakkan kakinya nyerinya berkurang. Nah, itu bisa saja salah satu petanda dari saraf kejepit tapi di pergelangan kaki. Jadi saraf kejepit itu juga bisa terjadi di pergelangan kaki, namanya tarsal tunnel syndrome ya. Jadi di pergelangan kaki khususnya yang di bagian dalam yaitu ada saraf yang lewat dan saraf itu bisa kejepit. Kalau itu kena, memang nyerinya itu bisa di pergelangan kaki, dia bisa menjalar sampai ke jari-jari. Nah, kalau kejepit otomatis ketika kita gerak-gerakin jepitannya bisa berkurang. Nah, jadi bisa saja gitu kalau misalnya memang benar ada saraf kejepit di kaki tadi, tarsal tunnel syndrome ya. Nah, kemudian digerak-gerakin kakinya, jepitannya berkurang, gejalanya juga berkurang. Nah, balik lagi memang kita harus cek ya. Jadi ini penyebabnya apa? Beberapa penyebab yang tadi sih bisa saja terjadi. Oke, semoga menjawab ya kepada Mbak Fuji. Dok, maaf ya saya tuh masih penasarannya ya, karena dari PPT tadi dokter juga, itu salah satunya itu yang bisa sering mengalami ya. Kan tadi kan kalau dari picture kan penari, tapi saya penasaran sama yang atlet sih dok. Kan sering kali kalau misalnya, saya tuh penggemar olahraga juga, nontonnya doang, bukan penggemar melakukan olahraga ya. Nonton olahraga, kok sering cedera. Nah cedera, tapi pemulihannya tuh tidak lama dan melakukan lagi pertandingannya lagi. Nah itu saya yang bikin penasaran itu dok, pemulihannya kok kayak tidak lama gitu. Tapi ternyata cedera lagi. Nah kalau kayak gitu gimana ya dok? Iya, jadi itu bisa saja ada 3 hal yang terjadi ya. Jadi pertama
cederanya mungkin sebenarnya belum sembuh benar-benar ya. Kayak tadi mungkin hanya perasaan aja, udah baikan nih perasaannya. Apalagi kalau orang mau olahraga ya, olahraga itu kan pasti suatu hal yang dia senengin ya. Apalagi kalau tadi Mbak Stefani bilang kan atlet ya, atlet itu mata pencahariannya olahraga. Betul. Otomatis dia semangat tuh kalau dia mau olahraga. Nah, jadi perasaannya bisa oh udah sembuh kok, udah sembuh, padahal sebenarnya belum sembuh benar ya. Mungkin ligamennya masih ada robek ya. Jadi ketika dipaksa main, dia ketarik lagi, otomatis bisa robek lagi atau tambah parah ya. Nah, kedua, mungkin saja selain ligamen juga kedudukan dari tulangnya juga ada problem ya. Sehingga ya mungkin udah baikan, kita diemin udah baikan, tapi ketika kita jalan, struktur yang tadi ada problem baru muncul ya. Jadi sakit lagi, dia nggak stabil, kena lagi si ligamen itu ketarik lagi ya. Nah, yang ketiga, kalau semuanya udah beres, nah ini, jadi ligamen kita itu bisa saja kalau misalnya udah sembuh, ternyata tapi nggak sembuhnya nggak seperti semula, gitu ya. Ibaratnya kayak karet, ya. Karet tarik, mungkin nggak sampai robek, tapi dia bisa melar. Betul. Ya, kalau udah melar, jadi dia akan cenderung berisiko tinggi lagi untuk cedera lagi, atau instabil, ya, atau unstable. Jadi dia nggak stabil di daerah pergelangan kakinya. Ada resiko jangka panjangnya tidak, Dok? Mungkin saat sudah berusianya atau gimana kalau? Ya, jadi risiko jangka panjangnya ya pasti tadi problemnya akan jadi lebih berat, ya. Misalnya yang tadinya dia hanya ketarik doang, kemudian berikutnya bisa jadi robek. Nah, kedua tadi pada sendinya, karena ligamen itu kan yang menstabilisasi sendi, ya. Nah, jadi bisa saja kemudian sendinya jadi nggak stabil, ya. Akhirnya apa tadi gesek-gesek di situ, problemnya jadi osteoartritis di daerah pergelangan kaki. Oke, terus juga tadi kan ada juga di bawahnya itu penari, makanya picture dokter juga kan penari ya. Nah kebetulan saya juga suka nari sih. Nah memang kan saya balet. Kalau di balet itu ada salah satu pokoknya gerakan itu yang harus poin kan, harus poin banget. Bahkan ada sepatu khusus namanya point shoes yang ujungnya itu kayu. Dan memang saat belajar menggunakan point shoes itu tidak semua orang langsung bisa poin, Dok. Betul. Tidak bisa poin, harus latihan banget gitu karena kaku di sini ya, Dokter. Ya. Di pergelangan kakinya itu. Tapi untungnya memang saya sih langsung bisa poin. Nah kalau yang tidak bisa langsung poin itu, Dokter, sebenarnya sih itu. Iya. Nah, makanya kalau balet itu sebenarnya kan banyak yang dilatihnya dari anak-anak, ya, karena anak-anak itu lebih fleksibel. Nah, kalau misalnya udah dewasa, memang ada bawaannya fleksibel juga, kayak Mbak Stefani ya, masih fleksibel bagus. Tapi kalau yang nggak fleksibel, ya otomatis harus ada latihan-latihan persiapan sebelumnya. Ini sebenarnya udah masuk ke ranahnya pelatih baletnya ya. Nah, cuma saya memang sebagai dokter yang juga mendalami performing art medicine namanya. Jadi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan performing art, apa ya, seni pertunjukan ya. Jadi termasuk balet, nari, main piano, main biola gitu ya. Itu juga ada problem-problem medisnya. Nah, kalau pada balet tadi, kalau misalnya memang dia nggak bisa, ya memang harus coba dulu di stretching gitu ya. Jangan langsung. Kalau langsung ya nanti dia kaku, ligamennya malah ketarik gitu ya. Nggak fleksibel, jadi robek. Atau dia kaku, jadi kena yang lain, jadi kompensasi gitu. Mungkin lututnya yang jadi ke belakang gitu ya, jadi problem. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa-bisa karena memang udah usianya lebih dewasa gitu ya, memang udah bawaannya kaku, mau nggak mau ya ini ke nari yang lain lah gitu ya. Jangan dipaksain ke balet gitu. Betul. Ya. Nari yang lain yang nggak harus poin seperti tadi gitu. Nah seperti itu, karena kalau dipaksain ya nanti takutnya malahan jadi sakit di situ kan, cedera, malahan jadi problem sampai ini loh lanjut usia gitu kan, jangka panjang. Dok. Iya. Terus saya juga penasaran tuh untuk bertanya mengenai yang sesuai tema kita juga yaitu solusinya. Tapi nanti ya dokter ya, kita akan bahas solusinya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Kalau dari tadi itu kan kita membahas tentang info-infonya, terus kayak gejala-gejala itu bagaimana sih mengenai nyeri pergelangan kaki. Nah untuk kali ini pastinya yang ditunggu-tunggu pemirsa juga nih, yaitu mengenai solusinya. Bagaimana ya dok? Kita tanya deh. Iya dok, kalau misalnya udah nyeri pergelangan kaki itu solusinya gimana dok? Diurut aja atau dikasih salep langsung hilang atau gimana dok? Oke, iya Mbak Stefani.
Jadi pertama kalau misalnya udah nyeri ya pertolongan pertama dulu ya, namanya PRICE ya. PRICE, PRICE. P-nya itu adalah protection ya. Jadi harus diproteksi dulu. Kemudian R-nya itu rest ya. Jangan kemudian udah cedera, oh masih berlatih, masih tanding. Kalau misalnya atlet gitu ya. Ya otomatis kalau udah ada robekan ya akan tambah parah nantinya. I-nya itu adalah icing ya, dikompres dengan S untuk mencegah pembengkakan di situ. C-nya compression, misalnya kalau perlu pakai elastik verban. E-nya itu adalah elevation, jadi diangkat kakinya itu kalau misalnya lagi duduk atau lagi tiduran, kurang lebih di atasnya jantung lah gitu ya. Sehingga pembuluh darah ke situ nggak terlalu banyak menyebabkan pembengkakan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua tentu saja harus diketahui dulu, ini penyebabnya apa. Ya, jadi baiknya kalau misalnya dalam sehari, 2 hari masih belum sembuh, ya baiknya cepetan ke dokter. Ya, di situ nanti akan dilihat apakah tulangnya yang problem, apakah ligamennya yang problem, apakah ternyata ada asam urat, gitu ya, apakah memang udah terjadi osteoartritis. Urut, kita nggak anti urut ya. Saya sendiri pun juga waktu dulu belajar, saya pernah belajar mengenai massage ya. Dan yang ngajarin saya itu adalah dokter juga. Jadi ada konsultan juga ya di FKUI RSCM ya. Nah beliau itu bahkan konsultan juga di spa gitu ya. Jadi kita di ilmu kedokteran pun juga nggak anti sama massage, sama urut. Karena itu pun juga ada benefitnya. Tapi yang seperti apa dulu nih? Untuk hal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Kalau misalnya memang terjadi robekan ligamen atau tulang yang patah, otomatis akan jadi tambah parah. Baiknya jangan, tapi kalau misalnya nggak ada yang seperti itu, cuma ototnya doang yang kaku, ya boleh aja silahkan. Nah, kalau misalnya sudah diketahui problemnya itu ternyata ligamennya, ya kita akan menangani sesuai dengan problemnya ya. Nah, kita bisa memberikan tadi terapi fisik, ya kita bisa memberikan injeksi kalau perlu. Kalau misalnya ada asam uratnya, tentu saja asam uratnya pun dikontrol, makanya ya udah jangan kebablasan gitu ya. Harus yang lebih sehat seperti itu. Oke. Dan kalau yang saya pengen tahu juga, kalau di klinik Flex Free itu biasa pengobatannya dengan mungkin alat-alat apa aja atau gimana dokter? Oke, jadi tentu saja kita harus tahu dulu ya, ini problemnya penyebabnya apa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ada yang namanya anamnesis, jadi kita tanya dulu bagaimana riwayatnya. Terus ada pemeriksaan fisik, kita periksa dulu ada bengkak atau tidak, digerakinnya bagaimana. Kalau diperlukan ada pemeriksaan penunjang ya, di kita ada USG tadi ya, USG kita bisa lihat langsung sendinya bagaimana, kita bisa lihat ligamennya. Tulang sebenarnya kita juga bisa lihat, tapi lihatnya nggak bisa secara menyeluruh ya. Jadi kita cuma bisa lihat garis-garis dan kita bisa lihat per segmennya doang. Kalau misalnya kita curiga bahwa ini problemnya ada di tulang, ya maka kita harus kirim untuk ke X-ray. Karena kalau X-ray itu nanti dia akan bisa lihat pergelangan kaki secara keseluruhan, langsung kelihatan tuh ada patah atau tidak. Nah, dari situ ya kita akan menangani problem yang ada seperti apa ya. Kalau misalnya kayak tadi ada peradangan, ya kita berikan obat-obat anti radang, atau kalau misalnya nggak perlu obat, kita bisa memberikan tadi terapi yang untuk mengurangi peradangannya. Kalau robekannya nggak sampai full, ya kita bisa coba dulu dengan rehabilitasi, dengan terapi, dengan tadi misalnya injeksi ya. Tapi kalau sampai full mau nggak mau ya kita harus kirim, ya kita harus kerjasama dengan spesialis ortopedi ya. Di situ nanti ortopedi akan melihat apakah perlu operasi atau tidak. Terus kalau boleh tahu dok, biasanya kalau masalah yang seperti ini ya, itu rata-rata mungkin berapa lama gitu? Misalkan 2 sampai 4 minggu atau gimana gitu dok? Oke, jadi tergantung dari problemnya juga. Kalau misalnya tadi cuma ketarik doang ligamennya dan radang, biasanya sih cepet ya. Jadi berapa hari pun juga kita kasih terapi untuk mengatasi peradangannya udah hilang ya. Tapi kalau misalnya sampai robekan, biasanya memang lebih lama ya, bisa 1 sampai 3 bulan. Kalau tadi osteoartritis ya, untuk menangani gejalanya biasanya sih juga nggak terlalu lama ya. Biasanya dalam waktu beberapa minggu pun gejalanya banyak yang bisa ditangani. Tapi kalau udah berat sekali, memang ya mungkin nggak bisa tertangani secara menyeluruh. Atau kalau perlu ya tadi kerjasama dengan spesialis ortopedi ya. Jadi spesialis ortopedi harus melakukan tindakan operasi. Oke, harus sampai tindakan itu. Oke dok, pertanyaan saya tadi itu secara tidak langsung ya, sebagai closing statement juga nih dokter untuk para pemirsa ya dok. Terima kasih banyak kepada
Dr. Ferry Yusuito, SPKFRA IVOKA, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Jakarta Selatan yang telah membahas kepada kita semua info dan solusi nyeri pergelangan kaki. Terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu dokterku setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, happy weekend.